podcast for curious mind. Misalkan mahasiswa nih, dari kita ada yang ngerasa kayaknya kesehatan jiwa gue atau kesehatan mental gue agak-agak kenapa-napa nih. I think better kalau misalkan gue ke layanan psikologi, boleh ke sana gitu. Disko, diskusi psikologi. Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ada gue Mine di sini dan juga ada Don. Tapi Don, apa? Tanya kabar dulu dong. Nggak langsung mau. tanya aja. Aku langsung pengen nanya yang aku nggak pernah tanyain ke kamu. Oh masa? Iya. Oke. Dulu tuh Don kuliahnya ngambil jurusan apa sih? Gua ekonomi. Oke. Gue psikologi. Iya. Lo di mana? Universitas Sumatera Utara. Wih, itu tuh USU ya? USU. Wih, oke, bener lagi. Terus gimana? Kalau boleh kilas balik gitu ya, kehidupan lo pas zaman kuliah tuh kayak apa sih? Kehidupan gua saat kuliah di kampus apa pas di kos-kosan nih? Wah, beda banget Beda ya. dong. Oh, dua identitas Iya. dia. Ini gue baru nanya kehidupan lo, belum angkatannya lo. Iya. Oke, tapi maksud gue pernah nggak selama lo kuliah tuh yang mungkin mengalami suatu hal yang sampai mungkin mengganggu atau bukan mengganggu kali ya, berpengaruh lah ke kesehatan mental lo gitu? Oh iya. Oke. Ada. Gue ngerasa jadi dari anak daerah yang ke kota besar di Medan gitu ngeliat wah fakultas ekonomi nih anaknya keren-keren nih. Ya jadi agak sedikit drop. Kenapa gitu? Nanya begitu? Enggak, soalnya gue pun walaupun di fakultas psikologi dan oke lah gue di UI di daerah Jabodetabek gitu ya, kadang masih ngerasa juga adalah hal-hal yang bikin gue ngerasa ini berpengaruh deh secara negatif gitu ya ke kesehatan mungkin fisik bahkan emosional gue. Cuman untungnya selama gue nggak tahu apakah karena ini gue juga anak psikologi ya, jadi kampus gue menyediakan layanan atau akses ke kesehatan mental alias layanan psikologis gitu. Seru banget. Gratis pula. Oh seru banget. Flexing gak sih gue? Setahu gue sih itu zaman SMA ya ada guru BP itu. Oh guru BP. Kalau gue Itu guru termasuk gak BP-nya sih? termasuk sih. Oh, Cuman iya. kampus dan ini level kampus lah ya. Oke, baiklah. Imagine kalau misalnya Betul, setiap betul. kampus dimanapun ya nggak cuma di Pulau Jawa tapi di luar pulau pun se-Indonesia lah akan punya fasilitas seperti itu. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya Tapi seperti itu ya. udah ada petisinya. Oh serius? Iya gue denger baca juga sih. Apa coba jelasin. Iya, jadi belakangan ini ada petisi yang diinisiasi sama Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau mungkin disingkatnya ISMKI gitu ya. Oh, ini seru banget. barengan juga sama Ikatan Lembaga Psikologi Indonesia dan Into the Light Indonesia juga ternyata. Nah, di dalam petisi ini tuh emang disebutkan tentang urgensi adanya Permendikbudristek. Nah, yang emang mengatur adanya pengadaan layanan psikologi di perguruan tinggi. wih, Keren bagus dong. juga, keren. Terus kelanjutannya gimana? Nah, karena saya bukan bagian dari perwakilan senat ataupun ikatan itu ya, saya Iya. bagian dari Into the Light tapi udah generasi tua. Kita tanya aja kali ya ke yang sudah lebih memahami gitu, karena di sini kita punya perwakilan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia yang juga akan membantu menjelaskan lah alasan munculnya petisi ini serta perkembangannya. Di sini kita punya Kak Putri Adara Yasmin yang bisa lebih akrab dipanggil Kak Dara. Apa Hai kabar? Kak Dara. Halo kakak, baik, alhamdulillah. Oke, Kak Dara nih dari tadi Yasmin sudah jelasin soal petisinya ya. Gimana nih cerita awal mulanya ada petisi ini? Oke, di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa satu kalimat yang mungkin akan memantik kita diskusi kali ini bahwa ternyata 1 dari 3 remaja ataupun dewasa muda gitu bahasanya itu mengalami masalah kejiwaan dan salah satunya itu depresi. 1 dari 3 tuh jumlahnya baik banget nggak sih? Jadi kayak misal Di kita ruangan dalam ini satu, satu orang udah kena nih. waduh, Iya, semoga iya. 3 ya, Kita semoga bertiga 3 ya. berarti Iya, sudah iya, nih. iya. Oke. Waduh. Nah, ini suatu urgensi banget nih gitu, bahwa ternyata angka itu tinggi banget. Nah, apalagi ternyata semenjak pandemi
kasus gangguan jiwa, atau misalkan salah satunya yang sering kita dengar tuh kayak depresi, ansietas seperti itu meningkat dengan pesat. Nah, makanya dari hal tersebut kita ngerasa nih, oh kenapa ya kok jumlah kasus gangguan jiwa tuh makin banyak, tapi kok kita penanganannya masih minim banget gitu. Oleh karena itu, dari mungkin tadi kakak juga udah jelasin ya, maparin ya kami ada 3 organisasi. Nah, dari ISMKI dan juga ILMPI sama itu itu kami pada bulan Juli 2022 lalu kita buat survei nih gitu ke kampus-kampus yang ada di Indonesia, around sekitar 67 kampus. Di USU ada nggak Kak Dara? Ada, dan kan juga dari UI kan ada juga dua-duanya, alhamdulillah. Terwakilkan ya. Iya. Betul banget. Jadi itu ada kok Kak dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan gitu. Mereka mengisi nih. Dan menariknya ternyata dari 67 kampus yang ngisi itu yang punya layanan konsultasi itu cuma sekitar 32%. Itu dari secara keseluruhan ya. Dan menariknya lagi, dari kita mengerucut ya, dari 100% dari 32% gitu. Dari 32% kampus yang punya layanan konsultasi psikologi, sekitar lebih dari 50%. Kampus yang punya layanan konsultasi psikologi itu terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Jadi yang dari kami lihat survei kemarin, kok yang ada di Kalimantan cuma 2, kok yang ada di Sulawesi cuma 1. Ini di bagian Jawa kok banyak banget gitu. Jadi nggak merata nih. Itu problem kedua. Dan ternyata mungkin kalau misalkan dari teman-teman lihat, mungkin ini salah satunya kakak kan juga dari jurusan psikologi. Biasanya layanan konsultasi psikologi yang luring ya, yang tatap muka itu berkisar di range angka 150 sampai 200 ribu dalam sekali sesinya. Coba bayangin ini dari perspektif mahasiswa gitu. Kamu datang setiap bulan dan satu kali sesi itu sekitar 150. Kalau misalkan dari apa ya sebagai seorang mahasiswa, mending buat gue makan gitu. Gue makan sekali porsi itu 50.000 ya bisa 3 porsi, bisa sehari. Yeah. Gitu. Jadi mikir-mikir lagi kan, kayak kok mahal banget. Nah, oleh karena itu, makanya dengan permasalahan seperti ini yang jumlahnya meningkat, terus nggak rata juga terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan juga harganya mahal banget, itu menjadi urgensi agar kami, ketiga organisasi ini, membuat petisi gitu ceritanya. Jadi karena ya bisa dibilang demand-nya semakin tinggi, tapi supply-nya masih belum banyak gitu ya. Kalaupun ada mungkin belum semuanya dengan harga yang mahasiswa friendly. Apa coba? Iya benar. Bener ya? Iya. Setuju sih. Sesuai dengan kantongnya mahasiswa. Betul. Gitu. Nah kalau gitu nih Mbak Dara, tadi kan emang sudah ada yang lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya. Mbak Dara sendiri melihat potret layanan psikologi bagi mahasiswa di kampus yang udah ada sekarang tuh seperti apa sih Mbak? Selain bayar mahal tadi ya. Iya. Untungnya harusnya gratis sih ya. Gratis dong. Ya aku sebagai salah satu mahasiswa yang SPP cukup mahal pun ikut relate dengan hal itu. Aduh, jadi even untuk kampus yang sudah ada layanan konsultasi psikologi, kalau dari perspektif aku mungkin secara personal itu masih belum setara. Mengapa? Karena mostly kampus-kampus yang udah ada layanan konsultasi psikologinya kan biasanya terfokus di fakultas psikologi ya. Iya. Dan terkadang mereka itu tidak mengutilisasikan media sosial yang ada di kampus atau media-media pemasaran yang ada di kampus untuk memberitahu mahasiswa di jurusan lain maupun di fakultas lain bahwa oh ternyata kita punya loh layanan konsultasi psikologi dan kamu pun berhak untuk mengutilisasi hal tersebut gitu. Nah jadi even ini menariknya di yang survei kemarin ya, ada misal A sama B nih di satu kampus yang sama. A tuh ngomong, oh kampus gue tuh ada layanan konsultasi psikologi. Tapi si B tuh ngomong, enggak, gue nggak ada di kampus gue. Padahal mereka dari satu kampus yang sama. Berarti kan ini di masalah publikasinya juga. Iya, gitu betul. Kak Dara, tapi di awal tadi Kak Dara bilang 1 dari 3 orang dewasa itu bisa mengalami gangguan ya, gitu ya. Ya, gangguan jiwa. Kalau gangguan finansial tuh tiga-tiganya. Iya. Bukan 1 di antara 3 ya. Tapi seberapa penting adanya layanan psikologi di perguruan tinggi ini Kak Dara? Di kampus lah gitu ya. Atau di fakultasnya lah, setiap fakultas gitu. Sangat penting. Kesehatan mental itu atau kesehatan jiwa itu sebenarnya suatu kesatuan dengan kesehatan secara universal.
Jadi kayak tadi kesehatan fisik, kesehatan spiritual, kesehatan jiwa dan kesehatan finansial itu adalah satu kesatuan gitu yang seharusnya itu merupakan hak gitu, hak mendasar yang didapatkan oleh setiap individu, setiap manusia. Nah, maka dari itu sudah seharusnya layanan konsultasi psikologi itu bisa loh diakses oleh seluruh sivitas akademika. Jadi nggak cuma mahasiswa. Jadi bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tenaga didik. Semua sivitas akademika ternyata ya Kak Dara ya, bukan hanya mahasiswa berarti. Betul. Oke. Dan Kak Dara tadi juga sempat udah disebutkan bahwa ada urgensi untuk mengadakan layanan kesehatan psikologis di setiap perguruan tinggi dengan harga yang juga kalau bisa sesuai. Iya gratis, malah nggak ada ya, dengan tidak ada harga yang terlalu tinggi. Betul. Gitu ya. Mungkin selain dari dua itu apalagi nih Kak concern atau mungkin tuntutan yang ada dalam petisi ini? Nah, selain tadi ya, yang mengenai kasus makin banyak, terus habis itu perlunya ada layanan konsultasi psikologi yang ramah terhadap mahasiswa, itu juga dari sisi kampusnya, gitu. Kampus yang mengadakan pun karena masih sedikit, nah kita memberikan urgensi ini, kita mendorong nih kepada dari pemerintah maupun juga dari pihak perguruan tinggi untuk mendirikan, gitu. Karena dari tadi kebutuhan mahasiswanya yang mengenai kesehatan mental ini kan juga kayak semakin meningkat ya, tadi demand-nya banyak tapi supply-nya cuma dikit gitu. Nah itu pun juga menjadi concern. Nah maka dari itu kita menuntut nih bahwa ini suatu kebutuhan. Kita butuh ada Permendikbud sebagai pedoman yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki layanan konsultasi psikologi. Kan petisi ini sudah dibuka gitu ya Kak Dara. Ini disebarkan kemana saja? Petisi ini alhamdulillah kemarin kami sudah buka dari bulan Oktober tahun lalu 2022 di change.org. Jadi petisi ini akan terus dibuka sampai terbentuknya Permendikbud. Jadi ini adalah suatu bentuk pressure publik gitu. Pressure publik itu adalah kita mendorong masyarakat untuk punya concern yang sama mengenai hal ini, hingga akhirnya mendorong pemerintah untuk bergerak. Gitu. Nah, makanya jadi buat teman-teman nih mungkin sambil aku ngasih juga ya Kak. Silakan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya concern yang sama terhadap permasalahan mengenai kebutuhan layanan konsultasi psikologi, teman-teman boleh tanda tangani petisinya di bit.ly/yukdesakmasnadim. Oke Kak Dara, ini infonya menarik banget. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi dan selagi kita mau menuju break, coba deh itu langsung aja ya diklik bit.ly/yukdesaknadim. Mas Nadim. Ya, jangan kemana-mana. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang suka nyebar hoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax. Jangan langsung disebar kabar yang Hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax. dengerin cek fakta yang pasti bukan Hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. We're back, kita lanjutin lagi nih ngobrolin seputar pentingnya layanan psikologi di kampus. Dan kita masih ada Kak Dara di sana. Yes, Kak Dara, kita punya pertanyaan. Habis kita tinggal break sebentar, udah ada nambah berapa nih Kak?
yang ikutan tanda tangan di petisi? Aduh, mungkin karena tadi kita udah sempat break, teman-teman udah pada tanda tangan, pasti udah nambah kali ya. Iya, aku cukup yakin sih sama Warriors ini ya, kita punya goals yang sama. Cuman saat ini itu spesifiknya petisi tersebut sudah sampai tahap mana sih Kak? Oke, nah tadi udah sempat aku lihat dikit dan hingga saat ini kita sudah terkumpul sebanyak 918 tanda tangan. Cukup banyak ya, Bella? That's nice. Sangat nice. Okay. Nah, dari petisi ini kemarin alhamdulillah di tanggal 21 Februari lalu kita berkesempatan nih gitu dari ketiga organisasi untuk melakukan advokasi gitu. Advokasinya ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dari Kemendikbudristekdikti. Nah, di sini diwakili oleh Ibu Sri Budani Kartiwi, beliau sebagai PLT Direktur Belmawa. Nah, di situ kami melakukan advokasi mengenai petisinya tentunya, of course, dan juga policy brief, dan kemudian kami memberikan rekomendasi dari policy brief tersebut, gitu. Kira-kira nih, Kak Dara, ke depannya apa sih yang bisa menjadi tantangan merealisasikan yang diharapkan? Ya, ini berarti layanan psikologi di kampus ya, gitu. Betul. Oke, yang terlihat secara jelas oleh mata ya. Jadi di sini ada dua masalah, bukan masalah tapi tantangan gitu. Ya. Gimana cara kita merealisasikannya gitu. Yang pertama adalah how to, gimana? Karena pasti kita nanya kan, kok bisa sih udah ada kampus yang punya, tapi ada juga yang masih yang belum ada gitu. Nah, oleh karena itu si Permendikbud ini yang dibentuk nanti akan ini akan menjadi sebuah pedoman utama untuk pendiriannya gitu bagi setiap kampus. Nah, yang kedua adalah pasti jadi karena kampus sendiri kan berbeda ya kondisinya gitu, dari mungkin secara sumber daya, fasilitas, terus area maupun biayanya. Nah, karena dengan perbedaan ini kita pasti perlu tahu dong gimana sih caranya agar menyesuaikan dengan setiap kondisi yang ada di kampus. Nah, kalau misal nih dari kampus tersebut agak kesusahan untuk mendirikan layanan konsultasi psikologi yang khusus, kayak misalkan dari si fakultas psikologinya gitu. Bisa kok mereka belum ada ya. Nah, si perguruan tinggi tersebut tuh bisa loh mereka kerjasama dengan biro psikologi misal, atau bisa kerjasama dengan puskesmas jejaring yang ada di sekitar situ. Sebenarnya ini jadi wadah yang sangat memfasilitasi ya, gimana tadi nggak cuma mahasiswa tapi semua sivitas akademik gitu ya Kak Dara. Mungkin pertanyaannya, karena kalau aku pribadi aku udah tahu dan sudah sempat merasakan gitu seperti apa sih layanan psikologi di kampus. Tapi untuk teman-teman yang belum ada gambaran nih ya Kak, sebenarnya tuh ketika ada layanan itu apa sih yang bisa dilakukan, atau mungkin bahasanya fungsinya apa sih? Apakah kesana kalau kayak kita ke UKS gitu kan? Di sini aku mungkin coba jawab pakai apa ya? Mungkin kita kasih contoh kali ya. Nah, selain fungsinya sebagai UKS untuk kesehatan mental atau kesehatan kejiwaan, ternyata layanan konsultasi psikologi itu punya banyak fungsi lainnya gitu. Misal yang pertama, ada yang namanya fungsi preventif sama promotif. Preventif artinya pencegahan, promotif adalah mempromosikan. Maksudnya apa? Jadi di sini, layanan konsultasi psikologi kampus, mereka memiliki kewajiban untuk mengedukasi, ngasih tahu nih gitu, pentingnya kesehatan mental kepada sivitas akademika tentunya, nggak cuma mahasiswa, tapi juga dosen dan juga tenaga akademik, mengenai tadi pentingnya kesehatan mental. Sama gimana sih caranya untuk mencegah gangguan kejiwaan. Terus yang kedua, ada yang namanya diagnosis. Nah, diagnosis mungkin kalau di bahasa kedokteran tuh kayak misal mendeteksi gitu. Mendeteksi. Jadi bisa nih kita mendeteksi gitu dengan cara, misal untuk mahasiswa baru yang baru aja masuk kampus tersebut akan ada screening gitu, screening mengenai kesehatan kejiwaan mereka seperti apa. Atau misalkan mahasiswa nih dari kita ada yang ngerasa kayak, oh kayaknya kesehatan jiwa gue atau kesehatan mental gue agak-agak kenapa-napa nih. I think better kalau misalkan gue ke layanan konsultasi psikologi, boleh ke sana gitu. Terus mengikuti beberapa tesnya. Terus habis itu yang ketiga ada namanya kuratif rehabilitatif. Kuratif itu mengobati, rehabilitatif itu merehabilitasi atau mengembalikan fungsinya. Jadi tadi misalkan habis diagnosis gitu, oh ternyata teman-teman
mengalami ada sesuatu nih gitu dengan kesehatan jiwanya dan perlu untuk diobati. Nah, nanti dari layanan konsultasi psikologi ini akan membantu mengobatinya. Misalkan dengan kasih program Kak, atau dengan bentuk konsultasi mungkin yang sesuai dengan kesehatan jiwa atau kebutuhan dari setiap klien atau pasiennya. Nah, nanti harapannya jadi agar si pasien ini bisa berada di kondisi yang prima dan mampu berperan secara aktif di masyarakat. Oke, nah menarik sih Kak Dara. Tapi yang jadi pertanyaan aku juga pribadi nih, kan masalah seorang mahasiswa atau mahasiswa itu kan banyak ya. Masalah hidup itu banyak kan ya. Curhat ya. Enggak, jadi kampus kan udah kan di kampus. Benar, ya kan? benar. Jadi kan misalnya masalah dia dapat nilai E, D, C atau masalah akademik gitu. Terus juga masalah uang bulanan yang telat dikirim, belum lagi masalah di kosan atau di mana gitu. Keluarga pacar. Itu banyak banget masalah percintaan gitu. Apakah ini ada batasannya nih layanan psikologi di kampus ini? Misalnya hanya ini dikhususkan hanya untuk masalah lo yang ada di kampus gitu loh Kak Dara. Masalah di luar ya urusan lo gitu loh. Gimana Kak Dara? Tentunya layanan konsultasi psikologi ini bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika ya, gitu. Jadi untuk seluruh mahasiswa dan juga dosen gitu. Dan nggak cuma masalah yang ada di kampus aja, misalnya gue ada masalah belajar nih, boleh kok kalau misalkan memang ada masalah personal, misal dengan keluarga, dan teman-teman butuh cerita gitu, butuh untuk mengeluarkan unek-uneknya, datang aja, boleh banget, karena pasti akan diterima dengan lapang dada gitu. Karena semuanya saling berkorelasi ya, misalnya kalau di rumah nggak beres, ya pelajaran lo ini juga bisa gitu jadi kan? Gitu kan, masalah finansial nggak beres ya bisa ngaruh ke nggak pengen belajar, putus cinta, absen jadinya, absen gitu kan, saling berpengaruh. Jadi emang ya namanya psikologis ya, saling berpengaruh. Benar. Oke Kak Dara, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, kira-kira nih dari Kak Dara sendiri harapannya apa, dan mungkin juga apa nih harapan dari ISMKI gitu. Kira-kira targetnya petisi ini terrealisasikan tuh kapan sih Kak terwujudnya? Harapannya kita bagi lagi ke jangka pendek sama jangka panjang. Yang jangka pendek, let's say around 1-2 tahun ya. Semoga dengan ada petisi ini, makin banyak masyarakat yang aware dan concern juga bahwa kesehatan mental itu penting untuk setiap orang. Gitu. Dan kesehatan mental itu adalah satu bagian dari kesehatan universal, dan tentunya kita butuh untuk menjaga hal tersebut. Dan untuk jangka panjangnya semoga mungkin di sekitarnya 2, 3, 4, 5 tahun ke depan akses masyarakat, terutama sivitas akademika dan di sini mahasiswa, terhadap pelayanan konsultasi psikologi menjadi lebih mudah, dan juga peningkatan kesehatan jiwa di masyarakat. Gitu, itu untuk harapannya. Amin. Nah, untuk targetnya, target dari si petisi ini adalah tentunya terbentuk dong untuk Permendikbudnya. Jadi kemarin waktu lagi kita advokasi tersebut, dari Ibu Sri pun menyatakan bahwa beliau alhamdulillah setuju bahwa ini menjadi suatu concern nih, gitu, untuk dari pihak Dirjen Dikti sendiri. Nah, untuk penyusunan dari Permendikbud atau Peraturan Menteri in general, it takes around 1-2 tahun. Gitu. Nah, makanya dalam kurun waktu 1-2 tahun penyusunannya hingga akhirnya terrealisasikan, kita sebagai masyarakat, mungkin di sini ada mahasiswa atau dari kelompok masyarakat yang peduli dengan kesehatan mental, kita perlu nih untuk tetap menjaga agar antusiasme kita terhadap pembentukan layanan konsultasi psikologi ini pun tetap tinggi, agar semakin cepat Permendikbud terrealisasikan, semakin cepat juga gitu kita bisa mengakses layanan konsultasi psikologi dimanapun itu. Setuju banget. Jadi untuk para warriors yang sedang mendengarkan podcast episode kali ini, you can help ya, you can contribute juga dengan ikut minimal pertama tanda tangan juga deh ya di bit.ly/yukdesakmasnadim ya. Dan juga misalnya Anda yang anggota BEM gitu ya, anggota organisasi apapun, langsung ngomong nanti bikin proposal ya ke universitas atau kampus yang masing-masing. Mungkin kita bisa percepat dari yang awalnya 2 tahun jadi tinggal 6 bulan ke depan udah langsung terjadi. Mudah-mudahan. Keren banget. Yang namanya bangun candi tuh cepet emang. Zaman dulu. Sekarang mah lama. Zaman dulu pas 1 malam kelar Kak. Tapi kan banyak ininya, banyak supportnya kan. Nah ini yang kita butuhkan
kan, kita butuh banyak banget support gitu. Bener banget. Thank you Kak Dara sudah bersedia untuk sharing informasinya tentang pentingnya pengadaan layanan psikologi di kampus pada episode kali ini. Dan thank you juga buat kamu warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Karena dengan mendengarkan podcast ini semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. Dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Gue Mine. Gue Don. Pamit undur diri dulu. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.